informasi berikutnya, lebih dari 55.000 pelanggan PAM Jaya di 7 kelurahan Jakarta Barat terdampak gangguan pasokan air bersih. Dan gangguan ini terjadi akibat proses perawatan instalasi pengolahan air hutan kota yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. 7 kelurahan yang terdampak meliputi Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal Pegadungan, dan Tegal Alur. Saat proses perawatan, sejumlah warga memilih menampung cadangan air menggunakan ember dan toran. Meski di sebagian wilayah air masih mengalir, warga mengaku debit air tidak stabil, bahkan terkadang berubah warna menjadi kekuningan. PAM Jaya memperkirakan pasokan air akan kembali normal secara bertahap pada 22 hingga 23 Juli. Warga diimbau menggunakan air secara bijak dan menampung cadangan air. Sementara bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan air darurat, PAM Jaya menyiagakan layanan mobil tangki gratis melalui call center 1500-223. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, sudah siap melaporkan langsung jurnalis Berita 1 Teguh Adi dan juga Koel Yosef di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Teguh, selamat siang. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi warga di sana yang kesulitan mendapatkan atau mengakses air bersih, Teguh? Ya, selamat siang Iqbal dan juga Vinilia. Sejak pagi saya dan kru Berita 1 yang bertugas ini sudah menyisir beberapa lokasi di Jakarta Barat, seperti contohnya Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, dan kami berakhir di titik terakhir ini di Kalideres. Dan Iqbal, saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga Vinilia bahwa beberapa warga di sini ini membeli air ataupun meminta air kepada tetangga yang menggunakan air tanah, seperti contohnya yang ada di belakang saya. Mereka berhemat sekali air untuk diirit-irit agar cukup untuk kebutuhan mandi, ngepel rumah, ataupun sekedar masak mie instan, ataupun masak kebutuhan sehari-hari. Vinilia dan juga Iqbal, memang kalau misalnya dari beberapa sumber ini ada 7 lokasi yang terdampak seperti yang sudah disebutkan pada pengantar tadi. Di antaranya ada Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kamal Muara, dan lain sebagainya. Namun di titik kami di Kalideres ini, meskipun tidak disebutkan, itu memang kalau misalnya kenyataan di lapangannya cukup terdampak dan termasuk dari 55.000 lebih pelanggan PAM Jaya yang terkena. Di sini saya akan mencoba memperlihatkan juga kepada Iqbal dan Vinilia bagaimana kondisi ibu-ibu di sekitar ataupun keluarga di sekitar Jakarta Barat yang terdampak. Di sini sudah ada Ibu Yuni yang juga beliau kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih karena memang beliau berlangganan PAM Jaya untuk kebutuhan sehari-hari. Selamat pagi, selamat siang, Bu Yuni. Bu Yuni, ini kalau misalnya PAM Jaya mati kayak gini, berarti akses air bersihnya dari mana, Bu? Saya nyelang, tetangga kadang beli juga. Kalau beli menghabiskan uang berapa, Bu, per hari, dan untuk apa kebutuhan? Satu ngisi itu 50.000. Satu ngisi 50.000. Iya. Dan itu untuk sekali mandi aja atau bisa untuk sampai sore? Pagi doang. Pagi doang. Iya. Kalau sore mandi nggak, Bu, selama air? Saya nyelang 1 jam 20.000. Ke tetangga? Iya. Oke, berarti selain itu, Bu, kalau misalnya ini kan udah mati berhari-hari, itu berarti ada pembatasan kegiatan kayak mandi, misalnya yang sehari 2 kali jadi sekali gitu? Iya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya terkait tagihan, ini kan berarti mati, Bu, PAM Jaya. Bayarnya gimana, Bu? Dan kalau misalnya nyala itu? Tetap segitu bayarnya. Kalau telat ya denda. Telat denda? Iya, tetap. Jadi kalau misalnya sekarang kayak mati gini? Ya tetap bayar. Kalau telat tetap jalan dendanya. Oke. Tapi kalau selama sebelum airnya mati, selama airnya berjalan itu kan kalau misalnya PAM itu pakai filter dan teknologi terbaru ya, Bu, itu airnya masih bagus atau gimana? Bagus ya, airnya bagus. Cuman ini karena kendala mati aja ini. Oke. Jadi harapannya apa, Bu? Ya biar cepat nyala lah, Bang. Oke. Tapi udah ada informasinya kapan nyala, Bu? Katanya sih tanggal 22, matinya 5 hari ya. Coba kita lihat aja nanti tanggal 22 nyala apa enggak gitu.
Oke, ya kan? siap. Baik, Bu Yuni, terima kasih sudah berbagi dengan Berita Satu. Pemirsa, saya mau menunjukkan sekali lagi kepada Anda bahwa di sini, contohnya ini ada beberapa tumpukan ember yang memang disediakan untuk menimbun air selama persediaan air ini masih terbatas. Karena memang kalau misalnya saya melihat di sini banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya membeli galon dadakan ataupun tempat-tempat penampungan air yang disediakan selama Pamjaya ini dalam pemeliharaan sistem pipa begitu. Kembali ke Anda Iqbal dan Vinilia. Iya, Teguh, apakah sudah ada kepastian kapan perbaikan pipa selesai dilakukan? Ya, kalau misalnya dari jadwal yang diberitakan dari pihak Pamjaya dan juga stakeholder terkait, itu pemeliharaan dimulai pada tanggal 17 hingga tanggal 22 atau 23. Sejauh ini tanggal 23 adalah tenggat yang paling lama diberikan oleh pihak Pamjaya. Namun kami juga sama-sama menantikan apakah akan ada perpanjangan perbaikan, karena selama ini sejauh ini dari ibu-ibu yang ada di Jakarta ataupun keluarga yang ada di Jakarta sendiri ini masih cukup kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih dari PAM. Final. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Teguh dan Koel Joseph. Selamat kembali bertugas. Tentu kita berharap bahwa perbaikan pipa ini akan lebih cepat dari tanggal 22 atau 23 ya. Ya.